Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Anggraini dari tim 1 Teens Go Green. Tunggu dulu. Enggak, aku kering banget deh. Aku mau pakai pelembab dulu ya, bentar. Ya kan, kalau lagi puasa gini kan biasanya muka tuh suka kering ya guys. Tapi ini tuh bahannya terbuat dari plastik loh guys. Apa bagus ya disemprotin gitu aja ke muka aku? Oh iya, tunggu. Aku tuh suka lihat kalau di kemasan produk plastik gini ada kodenya tuh di bawahnya, ya kan? Aku lihat ya. Oh, ini tuh nomor 2. Jadi kalau kalian lihat bawah kemasan ini guys, itu tuh kayak ada bentuk segitiga, terus ada tanda panahnya dan di dalamnya itu ada angka. Kalau untuk kemasan produk plastik yang satu ini, aku lihatnya itu nomor 2. Terus di bawahnya juga ada tulisannya HDPE. Itu apaan ya? Apa bagus nih beneran? Daripada penasaran, mendingan kita cari tahu sama-sama. Ayo. Halo semuanya, balik lagi sama aku Anggraini. Nah, teman-teman tadi kan udah lihat tuh contoh dari barang atau produk plastik yang di bawahnya itu ada kodenya. Nah, kalau gitu kita langsung aja mulai dari nomor 1. Nih, aku punya contoh barangnya Tara, yaitu botol air mineral. Karena si kode nomor 1 ini biasanya paling sering berada di air mineral, produk air mineral gitu ya. Nah, biasanya itu di bawah atau di ini ya, plastiknya. Nah, kalau ini ada di plastiknya nih. Kalian bisa lihat, kelihatan nggak? Oh, kalau kurang kelihatan, aku yang jelasin aja. Jadi, kalau kode nomor 1 itu atau biasanya itu di bawah kodenya itu ada tulisannya PETE atau PET, yang artinya polyethylene terephthalate. Nah, itu artinya si wadahnya ini tuh berbentuknya transparan dan juga lunak nih. Bisa dipencet gitu. Terusnya juga ini tuh tidak dianjurkan untuk diisi berulang kali ya. Jadi kayak kita harus minum langsung buang gitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan emang terdesak banget untuk dipakai ulang, tapi tidak boleh diisi oleh air yang bersuhu tinggi, karena lapisan polimer yang berada di PET atau PET-nya tadi itu akan mengeluarkan zat. Nah, zatnya itu bernama zat karsinogenik. Nah, karsinogenik ini juga bahaya terhadap tubuh kita loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian isi air hangat nih, nanti zat itu dapat menyebabkan kanker dalam jangka panjang. Wah, ngeri banget kan? Makanya teman-teman, untuk kode nomor 1 ini tingkat bahaya dan kesulitan terurainya adalah sedang. Halo teman-teman, kita langsung next ke nomor 2. Nah, kode nomor 2, aku punya contoh produknya yang ini dan yang ini. Oke. Nah, nomor 2 ini atau HDPE yang artinya High Density Polyethylene punya ciri khas yaitu bentuknya buram, terus juga kaku. Nih kalau pencet tuh kaku gitu. Terusnya juga dia lebih tahan terhadap suhu yang tinggi. Oh iya, si kode nomor 2 ini dia tuh lebih mudah didaur ulang loh teman-teman. Nah, biasanya berada di wadah minuman susu, terus jus, terus juga pembersih seperti ini, dan juga sampo cair dan banyak lainnya. Nah, walaupun tadi kita udah bilang kan itu tuh tahan terhadap suhu yang tinggi, itu kan aman ya untuk makan dan minuman. Tetap saja dianjurkan untuk kemasan plastik ini 1 kali pakai teman-teman. Makanya untuk tingkat bahaya dan tingkat kesulitan terurainya adalah sedang. Kita langsung aja next ke nomor 3. Halo teman-teman, untuk kode nomor 3 ini atau biasa tulisannya itu bukan VBTS dan juga PVZ yang artinya polyvinyl chloride. Nah, biasanya itu dalam bentuk kemasan produknya itu kayak produk cairan pembersih, terus juga produk pipa, ada namanya pipa PVZ gitu ada, dan juga untuk pembungkus kabel teman-teman. Nah, si PVZ ini dia itu tahan terhadap sinar matahari dan berbagai cuaca. Makanya PVZ ini dinyatakan sebagai plastik paling sulit didaur ulang. Nah teman-teman, walaupun dia itu tahan berbagai cuaca dan lain-lainnya, itu sangat tidak baik untuk menaruh makanan dan minuman. Karena apa? Karena saat kita menaruh makanan dan minuman akan ada kandungan yang bernama DEHA. Ini dia tulisannya yang sangat repot dibaca. Saya dari tadi typo ya bacanya. Makanya saya tulis aja di sini. Dan juga si PVZ ini tuh dapat menimbulkan penyakit
ginjal, dan juga hati kalau ditaruh makanan, makanya bahaya banget kan. Maka dari itu, tingkat bahaya dan tingkat kesulitan terurainya untuk PVZ adalah tinggi. Nah teman-teman, untuk kode nomor 4 atau LDPE, aku juga nggak kasih contoh produknya, yang artinya itu low density polyethylene. Nah plastik ini itu terbuat dari minyak bumi, karena resistensinya terhadap reaksi kimia itu cukup baik. Maka dari itu, plastik ini tergolong cukup aman untuk menaruh makanan dan minuman. Biasanya dalam wujud kayak plastik untuk belanja atau alias kresek. Terus juga untuk botol minuman. Nah, botol minuman itu juga yang dapat diperas. Dan juga untuk plastik pembungkus alias cling wrap, ya kan? Nah, maka dari itu plastik ini memiliki tingkat bahaya yang rendah, namun memiliki tingkat kesulitan terurainya itu sedang. Teman-teman, kita next langsung ke kode angka nomor 5. Nih, aku punya contoh produknya, yaitu ini dia. Ini no endorse juga. Ini di bawahnya aku udah lihat, ini angka kode nomor 5. Terus di bawahnya ada tulisan PP, yang artinya polypropylene. Nah, ini adalah jenis plastik terbaik karena dia itu kuat, terus tahan panas, dan juga cukup resistensi terhadap kelembapan, minyak, dan juga berbahan kimia. Wow. Biasanya terdapat pada kotak makanan, botol bayi, terus juga gelas dan wadah margarin. No endorse ya yang tadi typo. Maka dari itu, untuk kode nomor 5 ini, tingkat berbahaya dan tingkat kesulitan terurainya adalah rendah. Dan juga kalau kalian cari untuk tempat makan dan lain-lainnya, disarankan untuk memilih kode angka nomor 5 ini ya teman-teman. Kita langsung next. Nah teman-teman, kali ini kita langsung aja ke kode angka nomor 6. Aku nggak bawa produknya karena nggak punya juga, dan pasti setelah aku jelasin teman-teman pasti tahu, oh itu ya. Jadi kode angka nomor 6 atau PS yaitu polystyrene, yang biasanya mengandung pada bahan styrofoam. Nah pasti kalian tahu kan, biasanya zaman aku SD itu banyak banget makanan yang terbuat atau yang bahannya itu styrofoam ya kan. Nah teman-teman tahu nggak sih, ternyata styrofoam itu saat diproduksi itu menghasilkan polusi, lalu dia tidak dapat mengurai dengan tanah, dan juga kalaupun kita ingin bakar, itu zat-zat yang dihasilkan dari bak pembakaran itu adalah beracun. Sangat bahaya banget ya teman-teman. Dan juga ini sangat-sangat tidak disarankan sekali, dan juga menjadi sumber sampah terbesar karena hanya dapat digunakan sekali atau sekali pakai. Maka dari itu, tingkat berbahaya dan tingkat kesulitan terurai dari styrofoam ini adalah sangat tinggi. Kalau gitu, kita langsung aja next ke angka nomor 7. Nah teman-teman, kita udah nyampe ke nomor 7 atau other lainnya. Karena di dalam kode angka nomor 7 ini ada terdapat beberapa golongan plastik lagi. Aku sebutin ya. 1, ada SAN. Nah, SAN itu kuat dan juga cukup resistensi terhadap reaksi kimia dan suhu. Nah, biasanya ini tuh untuk wadah makanan, terus juga alat piring makanan, dan juga ya seperti makan makanan gitu, itu sangat baik ya teman-teman. Terus nomor 2 itu ada ABS. Bukan ABS yang kotak-kotak. ABS ini juga kuat dan resistensinya terhadap kimia dan juga suhu itu bagus. Maka dari itu biasanya ini terdapat pada wadah makanan, minuman, ada juga di mainan anak-anak dan juga pipa teman-teman. Oke, next yaitu ada nomor 3, PC polikarbonat. Nah ini tuh biasanya tidak mudah pecah, ringan, dan juga transparan. Nah teman-teman, walau biasanya itu ada di galon air, terus botol balita dan lain-lainnya, PC itu tidak disarankan untuk menaruh minuman atau makanan teman-teman. Karena jenis plastik ini dapat melepaskan kandungan yang bernama bisphenol A. Nah, dapat menyebabkan berbahaya terhadap sistem hormon, imunitas, dan reproduksi. Maka dari itu, tingkat bahaya dan kesulitannya cukup tinggi. Nah, itu dia beberapa kode angka pada kemasan plastik yang dapat aku bagikan ke teman-teman. Semoga ilmu yang aku bagi ke teman-teman itu bermanfaat. Dan juga banyak banget plastik beredaran di mana-mana kan teman-teman yang nggak ada kodenya. Aduh, aku saranin ya teman-teman untuk ngeliat dulu apakah itu ada kodenya atau enggak. Terus kalian samain deh sama yang tadi aku jelasin. Jadi kan kalau berbahaya kalian juga tahu kan kalau ternyata plastik itu tidak baik, apalagi untuk menaruh makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Kalau gitu, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.